Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Luciana Pajareni. Hari ini kita akan mempelajari matematika tentang bilangan berpangkat ya. Sebelumnya, Ibu ingatkan kepada peserta didik yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, dalam belajarnya harus tetap semangat ya. Kemudian kalian juga jaga kesehatan dan selalu sholat 5 waktu serta berbakti kepada kedua orang tua kalian ya. Oke, sebelumnya Ibu minta kepada kalian untuk like dan subscribe video ini, kemudian bisa komen di kolom di bawah ini ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mari kita mulai belajar materi tentang bilangan berpangkat ya. Nanti setelah kalian belajar, tentunya kalian harus bisa mengerjakan tugas mengenai bilangan berpangkat, baik bilangan berpangkat positif maupun negatif ya. Oke, kita mulai ya. Bilangan berpangkat bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan, artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali ya. Di sini ada titik-titik, artinya tidak terhingga ya, mau pangkat berapa. Oke ya. Misalkan A-nya 4 ya. 4/2. 4 di sini disebut bilangan pokok dan 2 disebut pangkat atau eksponen ya. Kemudian sifat-sifat perpangkatan untuk A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan ya, A pangkat M ditambah N. Di sini ketika operasi bilangannya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke ya. B, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Artinya ketika operasi pembagian, maka bilangan berpangkat tersebut pangkatnya dikurangi ya. Yang C, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi ketika suatu bilangan dipangkatkan dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya. Oke. Terakhir, A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi satu persatu A dan B dipangkatkan dengan bilangan atau dengan eksponen M ya. Oke. Contohnya, untuk sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, di sini sudah ada ya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3, maka pangkatnya dijumlahkan ya. Menjadi 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5 sama dengan 3125. Oke ya. Kemudian contoh yang B. Nah, contoh yang B. Ya, Ibu punya contoh yang B. Untuk A pangkat M dibagi A pangkat N. Misalkan bilangan eksponennya, bilangan pokoknya misalkan 4. 4 dipangkatkan pangkat 5 ya, per 4 pangkat 3. Nah, di sini pembagian ya, per ini pembagian menjadi 4 pangkat 5. Kalau operasi bilangan pembagian, maka pangkatnya dikurangi 3. Oke, sama dengan 4 pangkat 2, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke, ini adalah sifat yang kedua. Yang ketiga ya, A pangkat M dipangkatkan N. Ya, contohnya misalkan bilangan pokoknya misalkan 2 ya. 2 pangkat 2
Oke, dipangkatkan 3. Nah, artinya ini berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 itu 6 ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sebanyak 6 kali. 2 kali 2 2 kali 2 4, maaf, 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 dikali 2 adalah 32 ya. Ini hasilnya. Oke. Untuk sifat yang keempat, A dikali B pangkat M. Ya, A dipangkatkan M jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di sini misalkan A-nya punya soal 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, misalkan. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Ini hasilnya. Oke ya, itu untuk contoh keempat sifat bilangan berpangkat ya. Selanjutnya ada bilangan pecahan yang dipangkatkan ya. Di sini ada sifatnya. Sebelumnya ada bentuk umumnya ini. A per B pangkat N. Artinya A per B dikali A per B dikali A per B dikali titik-titik dikali A per B sebanyak N kali. Ya. Sifat yang pertama, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang kedua, A per B pangkat dipangkatkan M dikali A per B dipangkatkan N. Sama dengan, di sini operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan ya. A per B dipangkatkan M tambah N. Oke. Yang C, A per B dipangkatkan M dibagi A per B dipangkatkan N sama dengan A per B dipangkatkan M dikurangi N. Karena operasi bilangannya pembagian, maka pangkatnya dikurangi ya, sama dengan yang tadi. Kemudian yang D, A pangkat B, A per B pangkat M dipangkatkan N. Ya, A per B dipangkatkan M dipangkatkan N. Nah, sama dengan A per B dipangkatkan M dikali N. Ya, jadi bilangan pangkatnya dikalikan. Oke ya. Contohnya, supaya lebih paham, tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Contoh yang pertama, 1 per 2 dipangkatkan 3. Nah, berarti di sini 1 per 2 dipangkatkan 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya, jadi 1 per 8. Oke, selanjutnya, 1 per 4 pangkat 2 dibagi 1 per 4. Berarti, kalau operasi bilangan pembagian, maka pangkatnya dikurangi ya. Bilangan pokoknya sama 1 per 4. 1 per 4 dipangkatkan 2 kurangi 1 ya. Di sini kalau ditulis angka 1, tapi kalau angka 1 tidak ditulis ya. Hasilnya 1 per 4 pangkat 1 atau 1 per 4 ya. Yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 10 pangkat negatif 3. Nah, ini sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Ya, jadi 1 per 10 pangkat 3. 1 per 10 pangkat 3 itu 1000. Atau kalau dirubah ke dalam bilangan desimal, 1000 itu nolnya 3. Jadi 3 angka di belakang koma, 0,001. Ya, itu untuk materi hari ini. Dan ada tambahan, misalkan
bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, angka 2 itu genap, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan positif. Kita buktikan. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Ini positif. Ya kan? Terbukti ya. Kalau misalkan bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, angka 3 ganjil ya, maka hasilnya akan negatif. Coba kita buktikan. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ya. Sama dengan negatif 2 kali negatif 2 adalah positif 4. Ya, positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Ini negatif. Terbukti ya. Jadi ketika bilangan negatif dipangkatkan genap, ini angka 2 itu genap, maka hasilnya positif. Dan ketika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.